Startup unicorn perikanan Efficery menjadi perbincangan setelah munculnya isu fraud atau manipulasi keuangan. Bahkan sejumlah media asing turut menyoroti kasus di salah satu perusahaan rintisan asal Indonesia itu. Kasus Efficery pun tidak hanya berdampak pada operasional perusahaan, tetapi disebut juga berpengaruh terhadap kepercayaan investor terhadap startup digital di Indonesia. Lantas apa sebenarnya yang terjadi di Efficery dan apa dampaknya bagi startup di tanah air? Startup Efficery didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Husaifah di Bandung. Perusahaan rintisan ini telah mencapai status unicorn melalui pendanaan seri D sebesar 200 juta dolar AS atau setara 3,24 triliun rupiah pada 2023 lalu. Efficery sendiri adalah startup teknologi aquaculture yang bergerak di bidang perikanan dan budidaya ikan. Kini, Efficery menghadapi tuntutan serius terkait dugaan rekayasa laporan keuangan. Awalnya penyelidikan dimulai dari laporan seorang whistleblower kepada Dewan Redaksi pada Desember 2024. Investigasi yang dilakukan terhadap perusahaan mengungkap bahwa Efficery diduga menggelembungkan pendapatan hingga hampir 600 juta dolar AS atau setara 9,47 triliun rupiah selama 9 bulan hingga September 2024. Investigasi itu mengungkap adanya selisih signifikan laporan keuangan ke investor dan data sebenarnya. Dalam laporan resmi disebutkan laba sebesar 16 juta dolar AS atau 259,9 miliar rupiah. Namun investigasi internal menunjukkan perusahaan justru merugi hingga 35,4 juta dolar AS atau sekitar 575 miliar rupiah. Kemudian pendapatan yang dilaporkan ke investor pun mencapai 752 juta dolar AS atau sekitar 12,2 triliun rupiah. Dalam penyelidikan, angka pendapatan sebenarnya hanya sekitar 157 juta dolar AS atau 2,55 triliun rupiah. Manajemen Efficery diduga merekayasa laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir. Dari hasil sementara itu, Dewan lantas memecat CEO Efficery Gibran Husaifah. Penyelidikan pun masih berlangsung dan kemungkinan angka-angka dalam laporan keuangan juga bisa berubah. Kasus fraud yang terjadi di Efficery ini mendapat perhatian dari sejumlah media asing. Bloomberg asal Amerika Serikat mengabarkan tentang kasus Efficery yang diduga menggelembungkan pendapatan dan laba selama beberapa tahun. Media tersebut juga memberitakan bahwa penyelidikan awal terkait kasus fraud Efficery ini sedang berlangsung. Media lain, yakni The Business Times asal Singapura, ikut mengabarkan bahwa startup terkemuka di Indonesia diduga telah menggelembungkan pendapatan dan laba beberapa tahun. Sementara media Vietnam, yakni VN Express dan South China Morning Post asal China, juga turut mengabarkan kasus Efficery ini. South China Morning Post menyebut dugaan penipuan itu dapat merugikan dunia usaha rintisan di Indonesia. Rentetan kasus fraud yang menimpa beberapa startup termasuk Efficery memunculkan kekhawatiran terhadap ekosistem startup di tanah air. Kasus fraud ini juga terjadi pada Tanifan dan Investri. Kasus ini akan berdampak pada kepercayaan investor dan bisa memengaruhi kepercayaan investor terhadap startup digital Indonesia. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menyoroti kasus Efficery yang sedang mencuat itu. Ia pun memperingatkan bahwa maraknya kasus fraud oleh startup Indonesia dapat menurunkan minat pendanaan dari investor. Efficery sebagai salah satu perusahaan agritech yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia, tentu kasusnya memberikan banyak pelajaran berharga. Dosen dan Kepala Inkubator Bisnis SBM ITB, Dina Deliana, menyebut kasus ini tidak hanya mengguncang reputasi mereka, namun juga berdampak pada sistemik ekosistem startup. Akibat situasi ini, banyak startup yang berhadapan dengan ketidakpastian.
Kondisi ini pun memberikan tantangan sekaligus peluang bagi ekosistem startup teknologi. Meski begitu, pendiri perusahaan investasi Northstar Group, Patrick Waluyo, berpendapat bahwa penurunan investasi pada startup teknologi hanya sementara. Dina menambahkan, menurutnya situasi ini justru membuka peluang untuk membentuk ulang industri teknologi menjadi lebih kuat. Kasus yang dihadapi e-Fishery dinilai mencerminkan tantangan ekosistem startup Indonesia. Namun dari kasus inilah muncul pembelajaran penting soal transparansi, integritas, dan tata kelola yang baik.